Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para pengurus MJNU 10, jajaran syuriah serta tanfidiyah, lembaga dan banumnya. Alhamdulillah, saat sore sekarang kita berkesempatan untuk mengkaji atau saya membacakan kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran karya Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, di mana kitab ini menjelaskan tentang selubul Al-Quran, yang akan saya bahas, yang akan saya bacakan pada sore kali ini adalah tentang adab tilawatil Quran, etika membaca Al-Quran. Sebagaimana pada tanggal 17 Ramadan kemarin adalah peringatan malam nuzul Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin membawakan tentang topik yang bertemakan tentang Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Istahabbul wudhu li qiraatil Quran li'annahu afdalul adhkar. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu ayyudhkarallahu illa ala tuhrin kama thabata fil hadits. Jadi disunatkan sebelum membaca Al-Quran itu untuk berwudu terlebih dahulu, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran adalah afdalul adhkar, zikiran yang paling utama dari semua zikiran yang ada. Dan kanjeng Nabi, baginda Nabi itu tidak suka menyebut nama Allah dalam keadaan tidak suci, sebagaimana keterangan dalam hadis, wa tusannul qira'ah fi makanin nadhif wa afdaluhul masjid wa kariha qaumun al-qira'ah fil hammam wa tariq. Disunahkan membaca Al-Quran ini di tempat yang bersih, dan paling afdalnya itu adalah di sebuah masjid, dan makruh membaca Al-Quran ini di jeding, di kamar mandi, toilet, atau di jalan-jalan. Jadi yang sunnah membaca Al-Quran ini adalah di tempat-tempat yang bersih, bukan sebaliknya tempat-tempat yang kotor seperti jeding, kamar mandi, atau jalan-jalan yang penuh kotoran itu. Etikanya, wa istahabbu ayajlisa mustakbiran mutakhasyian bisakinatin wa waqarin mutrikan ra'sah. Jadi sunnah membaca Al-Quran ini menghadap kiblat dengan khusyuk, menundukkan kepalanya, layaknya kita ngobrol atau ngobrol dengan Allah. Jadi harus menghadap kiblat dengan hati yang khusyuk. Wa yusanu aistaka ta'ziman wa tatheeran. Sebelumnya terlebih dahulu disunahkan pula untuk memakai siwak, memakai kayu arak itu. Waqad rawa Ibnu Majah an Ali mauqufan al-Bazzar bi sanadin jayyid anhu marfu'an, inna afwahakum turukun lil Qur'an. Sebagaimana sebuah hadis marfu bahwa media membaca Al-Quran itu adalah mulut kita. Jadi diusahakan mulut ini dalam keadaan bersih, nafasnya segar, tidak bau. Wa yusannu ta'awudz qabla al-qira'ah. Qala ta'ala fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ai idza aradta qira'atah.
Disunahkan pula sebelum baca Al-Quran ini membaca ta'awud, berlindung kepada Allah, sebagaimana firman Allah, "Idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Sigotnya ta'awud ini banyak sekali, bermacam-macam. Ada yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini yang masyhur ya, yang umum. Ada juga a'udzubillahil qadir minasyaitonil qadir. Ada pula yang a'udzubillahil qawi minasyaitonil qawi. A'udzubillahil azim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha huwas samiul alim. Banyak redaksinya, bermacam-macam. Walil hafidh ala qiraatil basmalah awwala kulli surah ghairu bara'ah. Lian aktsarul ulama ala annaha ayatun fa idza akhalla biha kana tarikan li badil khatmah indal aktsarin. Fa idza qara'a min asna'i surah ustuhibbat lahu aidan. Nasu alaihi Syafi'i. Dan hendaknya setiap membaca surat dalam Al-Quran ini diawali dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah, surat Bara'ah, karena mayoritas ulama menjadikan Al-Quran ini sebagai sebagai termasuk dalam ayat, include dalam ayat, dalam surat tersebut. Basmalah ini merupakan ayat dari surat tersebut. Ini menurut sebagian ulama. Dan bila membaca di pertengahan surat juga disunatkan membaca basmalah ini, sebagaimana yang telah dinas oleh Imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa yusannu tartil fi qiraatil Qur'an. Qala ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Disunahkan pula membaca Al-Quran ini dengan tartil. Tartil ini apa? Nanti akan dibahas di bawah ini. Warawa Abu Dawud wa ghairuhu an Ummi Salamah annaha na'tat qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassirah harfan-harfan. Jadi bacaan Kanjeng Nabi itu jelas per hurufnya. Jadi qiraah mufassirah harfan-harfan. Jadi cara membaca Kanjeng Nabi membaca Al-Quran itu dijelaskan per hurufnya. Wa fil Bukhari an Anas annahu su'ila an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kanat maddan tsumma qara'a bismillahirrahmanirrahim bimadillah wa bimadir rahman wa bimadir rahim. Jadi sahabat Anas ini pernah ditanyakan soal perihal bacaan Rasulullah. Sahabat Anas menjawab, Rasulullah ini membaca Al-Quran dengan panjang, maddan. Bila membaca basmalah, Rasulullah memanjangkan lafaz jalalahnya Allah, memanjangkan lafaz Ar-Rahman, serta kata Ar-Rahim, lafaz Ar-Rahim. Wa fi sahihain an Ibnu Mas'ud anna rajulan qala lahu inni aqra'ul mufassil fi rak'atin wahidah. Jadi ini diantara rincian membaca tartil itu harus jelas hurufnya, panjang pendeknya, tajwidnya, makhorijul hurufnya, dijelas semuanya. Ini yang dimaksud dengan tartil. Sebagaimana cara Rasulullah membaca Al-Quran yang telah disebutkan tadi. Qala fi syarhil muhadzab, Imam Nawawi dalam syarah kitab al-muhadzabnya berkata, wattafaqu ala karahatil ifrad fil isra. Jadi ulama bersepakat makruh membaca Al-Quran ini dengan cepat dan sembrono. Jadi cepat tapi sembrono ini makruh. Kalau cepat tapi tepat itu bagus ya. Sesuai porsinya misalnya itu tetap bagus. Ini yang makruh ini cepat tapi sembrono gitu.
Wa qira'atu juz'in bi tartil afdalu min qira'ati juz'aini fi qadri dzalik bila tartil. Jadi membaca satu juz dengan tartil itu lebih utama daripada membaca 2 juz tidak tartil. Satu juz tapi tepat tartil itu lebih utama daripada 2 juz tapi tidak tartil. Panjang pendeknya kurang, tidak sesuai, tajwid mahrojnya mungkin tidak sesuai standar. Itu lebih utama baca satu juz tapi dengan tartil. Kenapa tartil itu disunahkan? Wastibabut tartil litadabbur. Li'annahu aqrabu ilal ijlal wa tawqir wa ashaddu ta'thiran fil qalb. Karena dengan baca tartil kita bisa tadabbur, bisa mengangan-angan maknanya. Karena tartil ini mengagungkan Al-Quran, lebih membekas di hati. Kalau membaca cepat mungkin maknanya kita kurang meresapi maknanya. Karena targetnya ya harus selesai, hatam gitu. Ini wahtulifa halil afdal at-tartil wa qillatil qiraah. Halil afdal at-tartil wa qillatul qiraah aw sur'ah ma kathratiha. Yang utama itu tartil tapi sedikit atau cepat tapi banyak. Jawaban ulama ini sangat bijak sekali. Wa ahsanu ba'du a'immatina faqala inna thawaba qira'ati tartil ajallu qadran wa thawabul kathrah aktsaru adadan li'anna bi kulli harfin asyru hasanat. Jadi pahala membaca dengan tartil itu kadarnya lebih agung, lebih bagus. Namun pahala dengan membaca lebih banyak itu sebanyak hitungan hurufnya. Sebagaimana karena setiap huruf itu mengandung 10 kebaikan. Li'anna bi kulli harfin asyru hasanat. Setiap satu huruf per huruf itu ada 10 pahala. Jadi ada porsi pahalanya masing-masing, baik itu tartil ataupun cepat. Lebih banyak maksudnya. Wafil Burhan li Zarkashi, dalam kitab Al-Burhan Imam Zarkashi ini menjelaskan kamalut tartil tafkhimu al-fadhih wal ibanah an hurufih wa la yutghamu hurufun harfun fi harfin. Ini detailnya tentang bacaan tartil ini adalah menebalkan lafaz, dibaca tebal, dibaca tafkhim ya, serta jelas memisah dari masing-masing hurufnya, tidak mengidghamkan satu huruf pada huruf yang lain. Maksudnya bukan huruf yang harusnya dibaca idgham. Jadi tartil ini sebagaimana tadi penjelasan tadi dibaca secara jelas per hurufnya ya, tidak diidghamkan satu huruf ke huruf yang lain kalau memang bukan waktunya idgham, serta membaca tafkhim secara tebal. Wa yusanul qira'ah bitadabbur wa tafahum fa huwa al-maqsudul a'zam wal matlubul aham. Jadi memang disunahkan membaca Al-Quran ini dengan menghayati maknanya, menghayati artinya, dipahami, karena itu memang tujuan utamanya, maksudul a'zamnya membaca Al-Quran, yaitu kita bisa menghayati maknanya sehingga bisa mengamalkan ajaran Al-Quran tersebut. Wabihi tansyarihus sudur wastastanirul qulub. Dengan sering menghayati arti Al-Quran ini, maka hati itu lebih terang, dada lebih cemper ya. Ini faedahnya membaca sering, mengangan-angan Al-Quran. Waqala afala yatadabbaruna al-Quran wa sifatu dzalik aisghala qalbuhu bitafakkur fi mana yulaffidu bih. Jadi tadabbur ini, menghayati maknanya ini, yaitu hati harus sibuk dengan memikirkan lafadznya, isi artinya. Jadi baik hati dan pikiran ini harus fokus tentang apa yang dibaca. Fayarifu makna kulla ayah wa yata'ammal al-awamir wan nawahi. Mengetahui arti per kalimat, per ayat, serta mengangan-angan mana ayat yang
mengandung amar ma'ruf atau nahi mungkar. Ayat yang menunjukkan perintah atau larangan. Fa in kana mimma qasara anhu fi ma madha itadara wastaghfara wa idza marra bi ayyi rahmah istabsyara wa sa'ala aw adzabin asfaqa wa ta'awwada. Jadi ketika membaca Al-Quran ini ketepatan ayat yang mengandung rahmat, kita harus senang dan mohon rahmat kepada Allah. Atau bila menjumpai ayat yang berupa kalimat azab, kita mohon pertolongan kepada Allah. Ya, tidak harus berbahasa Arab kalau di luar sholat ya. Misalnya kita mendengar bacaan orang, ada membaca Al-Quran tentang kalimat rahmat, kita bisa berdoa kepada Allah waktu itu, memohon rahmat Allah, memohon ampunan Allah. Apabila sampai kepada kalimat adab, mendengar kalimat Al-Quran yang menjelaskan tentang adab Allah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Sebagaimana Kanjeng Nabi, karena idza qara'a sabbihisma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Jadi ketika Nabi membaca surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, beliau berucap subhana rabbiyal a'la. Dan masih banyak yang lainnya. Seperti misalnya dalam surat At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dianjurkan bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Atau ayat yang lain dalam surat Al-Ghasyiyah misalnya, inna alaina hisabahum. Di akhir ayat itu kita juga dianjurkan membaca Rabbi hasibni hisaba yasira. Jadi bila sampai pada kalimat Al-Quran yang menjelaskan tentang azab atau rahmat, kita bisa berdoa kepada Allah. Wa istahabbul buka inda qiraatil Qur'an wa tabaki liman la yaqdiru alaihi wal huzni wal khusyu'. Disunahkan pula membaca Al-Quran ini dengan menangis. Menangis saking meresapi artinya ya. Kalau tidak bisa menangis, tabaki, diusahakan menangis. Juga harus dengan membacanya dengan sedih, dengan khusyuk. Sebagaimana kalau kita mendengar bacaan-bacaan dari syekh di Arab itu begitu merdu ya, kita bisa meresapi maknanya, bisa terikut suasana hati kita, karena mereka membacanya dengan tabaki atau khusyuk atau dengan pembacaan hazan, sedih. Fa'ilam tabku fatabaku. Jadi memang dianjurkan seperti layaknya orang mau menangis itu. Dalam hadis disebutkan iqra'ul Qur'an bil huzni fa innahu nazala bil huzni. Membaca Al-Quran ini dengan sedih, dengan rasa sedih. Karena Al-Quran ini diturunkan dengan bil huzn, hazan ya, sedih. Kondisinya memang sedih. Caranya untuk bisa menangis ini adalah ayat ta'ammal ma yaqra'u minat tahdid wal wa'id asyadid. Kita bisa, cara untuk menangis ini adalah mengangan-angan atau menghayati makna kalimat yang mengandung ancaman ya. Ancaman Allah, misalnya ayat-ayat yang menakutkan misalnya, atau janji-janji pahala misalnya. Kalau kita bisa menghayati maknanya, kita bisa menitikan air mata. Wa yusannu tahsinus saut bil qiraah wa tasjinuha li hadits Ibnu Hibban wa ghairi. Zainil Qur'an bi aswatikum. Atau dalam redaksi yang lain, hasinul Qur'an bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidul Qur'an hasanan. Hendaknya memperbagus suara kita dengan baca Al-Quran. Meskipun misalnya suaranya memang tidak nyaman, tapi harus
manaki itu, dienak-enakan sendiri. Ya. Zainul Quran biaswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Hasinul Quran biaswatikum, perbaguslah bacaan Al-Quran dengan suara kalian, karena suara yang bagus ini akan menambah Al-Quran ini semakin bagus, bila didengar itu semakin enak. Meskipun orang misalnya yang tidak punya memiliki kualitas suara yang baik atau suara yang bagus, pokoknya ya sekiranya enak itu, sekiranya nyaman itu. Al-qira'ah fil mushaf afdalu min al-qira'ah min hifdhi lianna dzarfihi ibadatul matlubah. Membaca Al-Quran ini dengan memegang mushaf, dengan memegang Al-Quran sendiri itu lebih utama daripada menghafalnya dengan membaca dengan cara menghafal. Jadi membaca Al-Quran dengan memegang Al-Quran itu lebih utama daripada membacanya dengan hafalan. Lianna nadhar fihi ibadatul matlubah. Karena dengan melihat Al-Quran sendiri itu adalah sebuah ibadah, merupakan ibadah tersendiri. Hakadha qalahu ashabuna wassalaf aidon, sebagaimana pendapatnya para ashab serta ulama-ulama salaf begitu. Karena dengan membaca melihat Al-Quran langsung itu lebih mendekatkan kepada khusyuk, tadabbur ya. Ada hadis marfu yang berbunyi qira'atu rajul fi ghairil mushaf alfu darajah wa qira'atuhu fil mushaf tudha'af alfai darajah. Membaca Al-Qur'an tanpa mushaf itu mendapat 1000 derajat. Sedangkan bila membaca Al-Qur'an dengan melihat langsung itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 2000 derajat. Wa min adabil qira'ah ay yaqra'a ala tartibil mushaf. Qala fi syarhil muhadzab lianna tartibahu la hikmatin. Qala fi syarhil muhadzab lianna tartibahu la hikmatun. Hendaknya membaca mushaf ini, Al-Quran ini secara berurutan sesuai surat-surat yang ada. Sebagaimana dalam kitab Al-Muhadzab, karena ada hikmah tersendiri, susunan Al-Quran itu ada hikmah tersendiri. Jadi jangan bacanya random, acak ya, harus sesuai urutannya. Baik ketika menjadi imam sholat misalnya, karena susunan Al-Quran ini memiliki hikmah tersendiri. Misalnya membaca Al-Ha, rakaat pertama membaca Al-Hukum Takatsur, rakaat kedua membaca Wal Asr atau di bawahnya. Jangan kemudian membaca surat ayat pertama At-Takatsur, ayat kedua Wad-Duha misalnya. Jadi di samping porsi ayatnya di rakaat kedua lebih sedikit, tapi juga urutannya harus sesuai dalam urutan Al-Quran. Lianna tartibahu la hikmatan, sebagaimana dalam penjelasan kitab Al-Muhadzab. Lianna tartibahu la hikmatan. Wal afdal wa yukhtaru libtidaihi lailatul jum'ah wa lihatmihi lailatul khamis. Jadi bila kita hendak menghatamkan Al-Quran per pekan misalnya, ini yang baik dimulai dari malam Jumat, malam Kamis hatam, seperti itu ya. Karena sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan seperti itu. Mulai malam Jumat, malam Kamisnya sudah hatam seperti itu.
Wal afdal al khatam awal nahar atau awal lail. Yang afdal menghatamkan Al-Quran ini di awal hari, berarti pagi ya, atau awal malam. Kenapa? Idza wafaqa hatmul Qur'an awal lail salat alaihi malaikah hatta yasbah. Wa idza wafaqa hatmuhu awal nahar salat alaihi malaikah hatta yumsi. Kalau kita hatam Al-Quran ini di pagi hari, itu akan dimohonkan rahmat oleh malaikat sampai sore. Nah sebaliknya, bila kita hatam Al-Quran ini di awal malam, di maghrib misalnya, maka didoakan oleh malaikat sampai paginya. Ini hikmahnya. Disunatkan juga ketika hatam Al-Quran ini adalah agar berpuasa. Baisan shaum yaumil hatam. Jadi ketika hatam Al-Quran hari terakhir itu disunatkan untuk berpuasa. Wa yuhdiru ahlah wa asdiqoah, mengumpulkan keluarga, famili, teman-teman, buat selamatan istilahnya, tasyakuran seperti itu. Wa istahabbu takbir minad duha ila akhiril Quran wa hiya qiraatul makkiyin. Jadi disunahkan pula membaca takbir setelah dimulai dari surat Ad-Duha sampai An-Nas ya, sampai akhir. Ini adalah merupakan tuntunan dari ulama Mekah waktu itu. Jadi dari surat Al-Duha selesai, wa amma bi ni'rabbika fahaddits, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu akbar. Ada redaksinya itu ditambah kalimat tauhid ya, la ilaha illallah wallahu akbar. Di dalam kitab tafsir Jalalain itu dengan takbir Allahu akbar atau la ilaha illallah wallahu akbar seperti itu. Begitu juga ketika tahlil biasanya diselat-selati bacaan itu ya, Allahu akbar atau la ilaha illallah wallahu akbar. Tuntunan Nabi karena idza qara'a qul a'udzu birabbin nas iftataha minal hamdi tsumma qara'a minal baqarah ila ulaika humul muflihun tsumma da'a bi du'ail khatmah tsumma qama. Baginda Nabi itu bila hendak menghatamkan Quran, selesai membaca surat An-Nas, itu beliau langsung memulai kembali dari surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat Al-Baqarah sampai ayat ulaika humul muflihun. Ayat keberapa? Kelima. Kemudian setelah itu beliau memanjatkan doa hatam Quran ya. Jadi yang baik memang etikanya itu setelah An-Nas langsung buka lagi Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah sampai ayat ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun seperti itu. Baru membaca doa hatam Quran. Selanjutnya fawaid, beberapa faidah. Wa istahabu takbirul mushaf lianna Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu an kana yaf'alu. Disunahkan pula mencium Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Ikrimah bin Abi Jahal, serta dianalogikan dengan takbir Hajarul Aswad. Ada yang mengkiaskan, menganalogikan dengan mencium Hajar Aswad. Ada fadilah tersendiri. Jadi wa istahabu juga tatibul mushaf, memberi mushaf ini dengan wewangian eproom sebenarnya. Makruh madur rijlain ilahi. Jadi makruh cur-ngoncur itu istilah orang Madura itu, cur-ngoncur ya ada Al-Quran itu makruh ya. Bila ada Al-Quran di depan kita, sebaiknya kita tidak menjulurkan kaki atau cur-ngoncur seperti itu ya. Walahu ghusluha bil ma', boleh mengusap Al-Quran dengan air. Wa in ahraqaha binar fala ba'sah, bila dibakar itu tidak mengapa.
Karena Sayyidina Utsman pernah membakar mushaf-mushaf. Ya. Mushaf ayat-ayat yang dinasah itu pernah dibakar oleh beliau. Misalnya kita bila di rumah kita ada Al-Quran yang sudah rusak, rapuh, ya, sobek-sobek, itu boleh dibakar seperti itu. Tidak apa-apa. Madhabu jumhuril ulama tahrimu masil mushaf lil muhdith. Jadi sepakat madhab para jumhur mayoritas ulama ini sepakat haram menyentuh Al-Quran bagi orang yang hadas, yang tidak punya wudhu, baik hadas kecil atau besar, ya. Sebagaimana dan nas dalam Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun. La yamassul Quran illa tahir. La yamassul Quran illa tahir. Jadi yang boleh menyentuh Al-Quran ini adalah orang-orang yang suci, baik suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, seperti itu. Terakhir, rawab Ibnu Majah wa ghairuhu an Anas marfu'an, ada hadis marfu' ini. Sab'un yajril abd ajruhunna ba'da mautih wa huwa fi qabrih. Man alima ilman au ajra nahran au hafara bi'ran au gharasa nakhlan au bana masjidan au taraka waladan yastaghfiru lahu min ba'di mautih au waratha mushafan. Jadi ada sebuah hadis marfu, ada 7 pahala jariyah yang tetap mengalir pahalanya meskipun orangnya telah meninggal. Ketujuh itu adalah orang yang mengajarkan ilmunya. Jadi ilmu pahala tersebut akan terus mengalir. Yang kedua, orang yang membuat sungai atau mengalirkan sungai. Ini pahalanya akan tetap terkirim pada orang tersebut. Atau membuat sumur misalnya. Membuat saluran air, ngebor. Banyak kita ketahui ya, seperti sumur-sumur yang dibuat oleh Sayyidina Khalil seperti itu. Jadi itu amal jariah tetap berjalan sampai kepada beliau meskipun sudah wafat. Atau membangun masjid, atau anak-anak kita yang sering membacakan istighfar kepada kita. Yang terakhir ini adalah orang yang memberikan Al-Quran. Misalnya kita naruh Al-Quran di musola, mewakafkan ya di musola, di masjid-masjid, itu pahalanya tetap terkirim kepada kita, tetap berjalan, pahala jariah tetap sampai pahalanya kepada kita meskipun kita sudah wafat, seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kami mohon maaf bila ada kekeliruan, dan itu murni dari kami Al-Fakir sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bersama baca doa majelis, kafarat majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.